Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Di antara runtutan hikmah daripada melaksanakan puasa itu adalah melemahkan hawa nafsu yang ada dalam jiwa kita. Ketika Allah akan menciptakan, dalam riwayat Allah ketika akan menciptakan unsur yang akan dimasukkan ke dalam tubuh manusia. Unsur itu ada yang disebut dengan akal, ada yang disebut dengan nafsu. Kalau malaikat itu tidak punya nafsu, kalau binatang itu nafsu semua. Makanya kalau binatang kalau makan, habis makan dikasih makan, dia makan lagi. Kenapa? Karena hawa nafsunya tidak diimbangi dengan akal. Berbeda dengan manusia. Manusia itu ketika akalnya di depan, maka nafsunya ke pinggir, ke belakang. Ketika nafsunya di belakang, maka akalnya tak berfungsi. Itulah yang dihati-hatikan. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala akan menciptakan unsur yang akan dimasukkan ke dalam manusia, terlebih dahulu Allah sidang dan tanya ke akal, dan Allah tanya kepada nafsu. Yang pertama ditanya oleh Allah adalah akal. Hai akal, man anta wa man ana, Anda siapa dan siapa saya? Ternyata akal langsung menjawab, anta rabbi wa ana abduk. Ya Allah, engkau Tuhanku, engkau penciptaku, dan aku adalah hambamu yang kau ciptakan. Allah tersenyum kepada akal. Dan innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Di antara runtutan hikmah daripada melaksanakan puasa itu adalah melemahkan hawa nafsu yang ada dalam jiwa kita. Ketika Allah akan menciptakan, dalam riwayat Allah ketika akan menciptakan unsur yang akan dimasukkan ke dalam tubuh manusia. Unsur itu ada yang disebut dengan akal, ada yang disebut dengan nafsu. Kalau malaikat itu tidak punya nafsu, kalau binatang itu nafsu semua. Makanya kalau binatang kalau makan, habis makan dikasih makan, dia makan lagi. Kenapa? Karena hawa nafsunya tidak diimbangi dengan akal. Berbeda dengan manusia. Manusia itu ketika akalnya di depan, maka nafsunya ke pinggir, ke belakang. Ketika nafsunya di belakang, maka akalnya tak berfungsi. Itulah yang dihati-hatikan. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala akan menciptakan unsur yang akan dimasukkan ke dalam manusia, terlebih dahulu Allah sidang dan tanya ke akal, dan Allah tanya kepada nafsu. Yang pertama ditanya oleh Allah adalah akal. Hai akal, man anta wa man ana, Anda siapa dan siapa saya? Ternyata akal langsung menjawab, anta rabbi wa ana abduk. Ya Allah, engkau Tuhanku, engkau penciptaku, dan aku adalah hambamu yang kau ciptakan. Allah tersenyum kepada akal. Dan Allah sangat senang dengan manusia yang menggunakan akalnya. Allah senang dengan orang yang berfikir. Allah senang dengan orang yang menggunakan potensi akalnya. Berapa ayat yang dalam Quran mengatakan, afala ta'qilun, afala tatadzakkarun, afala tatafakkarun. Itu pertanyaan-pertanyaan bagi orang yang menggunakan potensi akalnya. Namun ketika Allah Subhanahu wa ta'ala bertanya kepada unsur yang kedua, yaitu nafsu, ditanyalah nafsu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, hai nafsu, man anta wa man ana, siapakah Anda dan siapakah saya? Maka nafsu mengatakan pada saat itu, anta ana. Kalau kira-kira jawabannya apa ya? Anta ana. Kita paham anta dan ana ya. Kalau meminjam istilah orang Jakarta, lu gue, tidak ada hubungan di antara kita. Itu saking egoisnya nafsu ketika membara, jangankan makhluk, Tuhannya pun dia tidak mau mengakui. Inilah nafsu. Maka pada saat itu dalam riwayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala memenjarakan nafsu yang tadi, dipenjarakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di neraka yang paling panas. Kemudian setelah itu diangkatlah nafsu. Ditanya lagi, hai nafsu, man anta wa man ana. Jawabannya masih sama, anta ana. Betapa degilnya yang namanya nafsu ketika padahal sudah dipenjarakan oleh Allah. Kemudian dipenjarakan lagi yang kedua. Nafsu ini setelah ribuan tahun diangkat oleh Allah dan ditanya. Ternyata jawabannya masih sama, anta ana. Kemudian Allah perintahkan kepada malaikat, hai malaikat, jangan kasih makan dia, jangan kasih minum dia, laparkan nafsu ini, masukkan ke dalam neraka tempat kelaparan. Setelah diangkat dari neraka kelaparan,
Maka nafsu ditanya dalam keadaan lemas, nafsu mengatakan, "Hai nafsu, man anta wa man ana?" Baru dia mengatakan, "Anta Rabbi wa ana abduk." Ya Allah, engkaulah yang menciptakanku dan aku adalah hambamu. Kadang-kadang nafsu itu dilaparkan, baru dia mengakui kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari situlah disyariatkan kepada manusia. Kenapa kita sebagai manusia diwajibkan untuk berpuasa? Karena Allah tahu unsur yang ada dalam jiwa kita bisa lemahnya itu adalah dengan berpuasa. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Dari dulu Allah mewajibkan puasa kepada umat-umat terdahulu sebagaimana Allah wajibkan kepada kita hari ini, saat ini. Kenapa? Sekali lagi, karena nafsu yang ada dalam jiwa kita, Allah tahu lemahnya dengan hawa nafsu. Maka itulah kenapa Allah syariatkan berpuasa kepada kita. Banyak orang yang kalau rezekinya banyak, melimpah, hartanya di mana-mana, bisnisnya lancar, kesehatannya dijaga, anaknya, wah segala macam, istrinya sehat terus, maka Masya Allah kadang-kadang orang ini lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ketika ekonominya digoyah, kesehatannya digoyah, baru dia menjerit kepada Allah. Itu nafsu. Innal insana khuliqa halu'a idza massahu syarru jazua wa idza massahul khairu manu'a. Manusia itu ketika ditimpa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diberikan oleh Allah kekayaan, dia suka lupa kepada Allah, dia pelit kepada manusia. Namun ketika dia dimiskinkan oleh Allah, baru dia menjerit kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah karakter nafsu yang ada dalam jiwa kita. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.